jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau apa misalnya ke kecurangan atau apapun itulah ya. Kalau ada yang nekling, tolong disorakin. Kalau ada yang main curang, tolong disorakin. Supaya keluar kartu kuning atau merah untuk pemain yang nakal. Nomor urut peserta Pilpres telah diundi. Pasangan Anies Muhaimin mendapat nomor urut 1, pasangan Prabowo Gibran mendapatkan nomor urut 2, dan pasangan Ganjar Mahfud dengan nomor urut 3. Tiga pasangan peserta Pilpres ini bersiap kampanye yang akan dimulai 2 pekan lagi. Di sisi lain muncul dugaan kecurangan pemilu yang disuarakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Cawapres Mahfud MD yang masih menjabat Menko Polhukam juga mengakui telah mendapatkan laporan dugaan kecurangan pemilu. Mengapa dugaan kecurangan pemilu masih disuarakan jelang pengundian nomor urut peserta Pilpres? Apa yang bisa menjadi indikasi bahwa pemilu dicurangi? Inilah Satu Meja The Forum, nomor urut diundi, pemilu bersih dinanti. Nomor urut peserta Pilpres telah diundi. Pesta demokrasi memilih pemimpin baru telah dimulai. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. 12 Cempaka Biru. 34 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Harapan pemilu bersih memang dinanti. Terlebih muncul dugaan kecurangan telah terjadi jelang pesta demokrasi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Kegelisahan dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan Megawati mendapat tafsir makna yang berbeda. Bahwa ada kekhawatiran, ya, pesan dari Bu Mega kemarin, saya kira itu bagus-bagus saja, ya, bagus sekali malah saya katakan bahwa mengingatkan kita semua. Dan setiap mau jelang pemilu pasti ada saja yang bicara seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Bu Mega, ya, saya kira ini early warning buat kita sebagai sosok Presiden Republik Indonesia sebelumnya menyampaikan seperti itu, berarti ada sesuatu. Jadi makin memanas, makin meruncing, tetapi ketika itu disampaikan oleh Ibu Mega, kita baca bahwa memang ini semacam penegasan bahwa Ibu Mega dengan Pak Jokowi punya rute yang berbeda menuju 2024. Usai nomor urut diundi, para peserta Pilpres bersiap menghadapi kampanye yang dimulai 2 pekan lagi. Selain visi dan misi, adu gagasan peserta Pilpres pasti dinanti. Pelaksanaan pemilu patut diawasi agar pemenang kontestasi menjadi pemimpin yang menang murni dan tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Oke, di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Mas Sudirman Said, Ketua Pelaksana Timnas Amin. Malam Mas Dirman. Malam. Kemudian ada Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bang Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Malam. Di sebelah kiri saya ada Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Malam Mbak Titi. Malam Mas. Dan di ujung sebelah kiri ada Mas Lukman Hakim Saifuddin, tokoh masyarakat. Selamat malam.
Malam, sebelum saya mulai diskusi, kita coba dengar terlebih dahulu apa yang dikatakan Capres soal pemilu 2020 dan potensi kecurangan. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Oke, Bang Todung. Ya. Mas Ganjar tadi mengatakan diam bukan pilihan karena ini mencederai demokrasi. Berkaitan dengan konteks kecurangan, apa sih yang dimaksud? Saya setuju dengan ucapan tersebut. Sebab kalau kita bicara mengenai pemilu, kita tidak hanya bicara mengenai hasil akhir. Kita bicara mengenai proses. Nah, proses itu mesti punya integritas. Tidak boleh proses itu ditelikung ya, atau dikhianati. Nah, dalam konteks ini kita bicara mengenai beberapa tahapan. Pilpres ya, pemilihan, kemudian pemilihan itu sendiri D-Day, waktu pemilihan, dan pasca pemilihan. Nah, di sini banyak sekali potensi-potensi kecurangan yang terjadi. Nah, kita membaca di media, Mas Budiman ya, 2 wakil menteri membuat statement yang sebetulnya menurut saya sudah offside gitu. 2 wakil menteri buat statement. Ya, waktu itu kan ada berita di media, wakil menteri desa ya, dan kemudian juga wakil menteri ATR. Oke. Ya. Nah, menurut saya tidak boleh menteri kampanye untuk partai ya atau untuk calon-calon yang lain. Oke. Nah, menurut saya ini 2 hal yang sangat kasat mata sudah diberitakan di media. Nah, pada sisi lain kita juga melihat ada pencopotan baliho-baliho di beberapa tempat. Oke. Dan buat saya ini kasat mata telanjang. Potensi kecurangan itu akan kita lihat di mana-mana karena laporan akan masuk terus. Kita sudah mendapat laporan cukup banyak. Nah, Presiden sudah memberikan gesture yang baik waktu mengundang Capres Ganjar, Capres Anies Baswedan, dan Capres Prabowo Subianto makan siang bersama dan mengatakan bahwa tidak boleh ada intervensi. Netralitas itu mesti dijaga. Nah, menurut Tapi saya ada poin juga Bang Todung bahwa Mas Ganjar mengatakan ada intimidasi terhadap kepala daerah. Itu sebenarnya gimana ceritanya? ya ini juga cerita yang banyak kita baca dan kita dengar dari berbagai pihak ya. Kepala daerah ini kan artinya ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Dan tentu itu tidak akan pernah diakuin ya. Tapi cerita yang muncul. Tapi bentuknya gimana sih Bang? Ya mungkin penekanan ya. Mungkin penekanan, mungkin juga ada sedikit berbau ancaman ya. Tapi saya tidak ingin menyimpulkan ya. Tapi intimidasi itu dirasakan ya dalam berbagai bentuk ya. Dan inilah yang akan mencederai demokrasi itu. Mencederai demokrasi. Oke, baik. Bang Habib, ini ada kekhawatiran ASN, TNI, Polri juga akan bekerja all out dan netralitas dari presiden agak susah karena memang Mas Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Dan orang khawatir, apakah berlebihan kekhawatiran publik itu? Ya, jadi di sisi kami pun menerima pengaduan ya soal indikasi pelanggaran yang merugikan kami. Yang paling banyak sekarang ini yang viral adalah soal fakta integritas. Sorong ya, yang sampai saat ini bahkan tidak dibantah secara tegas, secara faktual ya. Pak Menko Polhukam sekaligus Pak Cawapres menyatakan bukan dibantah substansinya, dibantah bahwa itu tanggal sekian Pak Ganjar belum menjadi capres definitif. Walaupun kita tahu Pak Ganjar dideklarasikan April ya, jadi jauh sebelum Agustus. Jadi masuk akal kalau toh memang itu dibuat, masuk akal juga karena sudah dideklarasikan. Lalu ada juga pencopotan baliho di dapil saya, ya, di Bogor. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Banyak sekali baliho Pak Prabowo dicopot. Ya. Nah, tapi apakah kita bisa mengeneralisir ya, yang berbagai bentuk terjadinya pelanggaran sebagai kecurangan? Kalau kita ngomong pelanggaran, oke, mungkin saja berbeda dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita bilang kecurangan itu tentu tendensius. Nah, kalau tendensius, kemana tendensius? Karena kekuasaan sekarang ini kan tersebar di semua ya.
partai ya? Ke semua bagian Ya, ya. oke, semuanya ada. Ada kementerian, ada kepala daerah, ada pejabat kepala daerah, ada pers. Pers juga punya kekuasaan kan, dalam konteks substansi ya. Ya. Nah artinya apa? Banyak fakta-fakta tersebut, bagaimana cara kita menilainya. Ya paling benar adalah dengan cara hukum. Hari ini tadi kami Komisi 3 DPR RI rapat dengan Kapolri diwakili oleh Pak Kabar Harkam sebagai Kepala Satgas Operasi Khusus menangani pemilu, Pak Fadil Imran. Berbagai macam tudingan dan lain sebagainya, ketidaknetralan Polri, tapi tidak ada satupun bukti. Ya kan? Sehingga pada akhirnya setelah kita diskusi dipaparkan dengan detail gamblang oleh Pak Fadil Imran ya, perangkat yang dibuat oleh Polri untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang kita khawatirkan ya. Ternyata ada semua kok. Ya, pada akhirnya kami semua justru mengapresiasi kesiapan Polri ya, dengan perangkatnya tersebut. Jadi intinya apa? Kita kembalikan ke hukum. Kita ada Polri, kita ada Bawaslu, ada DKPP, ada MK, semua perangkatnya ada. Oke, baik. Ya, disitulah kita. Saya ke Bang Todung dulu. Tadi kan disebut oleh Habib soal fakta integritas yang ada di PJ Bupati Sorong ya. Mungkin juga kita lihat ditampilkan seperti apa sih seperti yang terjadi di media sosial dan juga beredar. Ini adalah fakta integritas Bupati Sorong yang kemudian ini dikena OTT oleh KPK. Bang Todung, ini duduk soalnya ini betul atau enggak sih sebetulnya? Ya, saya sih kalau sudah ada fakta integritas seharusnya kan memang tidak boleh ya ada pelanggaran sama sekali, tidak ada boleh ada kecurangan sama sekali ya. Nah, menurut saya sih hal ini masih dalam proses hukum. Oh, biarkan proses hukum saja? Biarkan proses hukum jalan ya, dan menurut saya kita lihat aja hasilnya. Dan saya kira sih komitmen untuk tunduk pada fakta integritas itu harus dihormati. Baik, Mas Dirman, kalau lihat tim Amin, banyak orang khawatir soal kecurangan-kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Apakah ini kekhawatiran publik ini overthinking gitu, berlebihan atau memang based on pada realitas kenyataan sebetulnya? Makasih Mas Budiman. Jadi pertama ingin saya menyampaikan rasa syukur karena pasangan Amin atau Anies itu adalah pihak yang sejak dulu bahkan mendaftar pun diragukan gitu ya. Dan alhamdulillah kita mendaftar, partainya cukup, dapat pasangan. Nomor satu lagi ya? Nomor satu lagi, jadi kita bersyukur. Mengenai kecurangan memang di mana-mana ketika kami keliling selalu concern masyarakat adalah bagaimana mengatasi kecurangan. Dan menurut saya itu ibaratnya asap gitu ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan sebetulnya kan tadi dijelaskan oleh beberapa pembicara terdahulu, muncul di mana-mana tanda-tanda itu bahkan pada level yang paling sophisticated. Bagaimana menggunakan hukum sebagai instrumen untuk memulai kecurangan itu sendiri. Kita tidak perlu baca detail, tapi diskusikan detail, tapi itu di mana-mana dijadikan bahan diskusi. Nah, kami sendiri memang terus menyuarakan tadi pemilu jujur gitu karena dengan gayanya khas Caimin mencandai lah. Nanti kalau ada wasit yang curang laporkan kepada FIFA katanya supaya sertifikatnya dicabut. Tapi kita ingin menyampaikan begini, yang punya tenaga, yang punya resource untuk curang ya memang yang dekat dengan kekuasaan. Dan ya apa boleh buat, kita ingin mengingatkan sejak dulu bahwa alangkah baiknya kalau pemilu ini dijaga kejujurannya, dijaga objektivitasnya. Karena apa? Energi kita untuk berhadapan dengan hasil pemilu yang tidak jujur itu luar biasa. Nanti kalaupun terbentuk pemerintahan akibat kecurangan itu adalah pemerintahan yang tidak legitimate tapi juga tidak stabil. Dan itu akan memakan satu energi luar biasa bagi rakyat. Bukannya kita membangun tapi malah menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi itu sesuatu yang perlu kita ingatkan pada seluruh instrumen, seluruh penyelenggara negara, penyelenggara pemilu agar menjaga pemilu ini berjalan dengan objektif dan bebas dari kecurangan. Bebas dari kecurangan. Oke. Mas Lukman sebagai tokoh yang juga kemarin menyatakan suaranya di Rembang, melihat berbagai peristiwa-peristiwa yang kecurangan melalui berbagai media sosial, ketidaknetralan di berbagai tempat, sejauh mana sih sebenarnya kekhawatiran yang dirasakan oleh Mas Lukman dan teman-teman masyarakat secara umum terhadap pemilu 2024? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja.
Soal sekiranya ada indikasi dugaan pelanggaran, saya kira secara mekanisme dan kelembagaan sudah diatur di Undang-Undang Pemilu, disiapkan lembaga Bawaslu apabila kemudian ada pihak-pihak yang menengari ada dugaan, indikasi dugaan pelanggaran pemilu. Laporannya dan segala macam mekanismenya diatur dan juga yang menangani adalah teman-teman di Bawaslu. Mas Lukman, dari rentetan peristiwa yang ada, seberapa mengkhawatirkan sebetulnya dugaan atau spekulasi bahwa ada kecurangan? Ya, sekarang ini keresahan, kegalauan, bahkan kekhawatiran, bahkan lebih jauh lagi ketakutan itu sudah disuarakan banyak kalangan. Tidak hanya rohaniawan, agamawan, tapi juga budayawan, akademisi, bahkan forum Pemret kemarin juga menyatakan hal yang sama. Mahasiswa dan sekarang terkonfirmasi para kandidat, para capres-cawapres juga menyatakan hal yang sama. Kekhawatiran, ketakutan akan kecurangan. Jadi ini memang sudah meluas kekhawatiran, ketakutan ini. Mengapa? Karena memang 2024 ini Pilpres dan pemilu legislatifnya memang khas. Karena memang khususnya yang terkait dengan Pilpres itu Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan yang juga sekaligus kepala negara yang membawahi semua lembaga negara itu terlibat dalam kandidasi ini. Begitu. Dengan putranya? Putranya tentu. Jadi ini yang lalu kemudian publik merasa netralitas itu menjadi sesuatu yang didambakan oleh semua kalangan karena ini untuk mengawal proses demokratisasi kita yang sejak reformasi kemarin 25 tahun yang lalu ini terus kita upayakan untuk kita jaga, kita pelihara, kita rawat bersama. Karena tanpa demokrasi bangsa sebesar Indonesia dan semajemuk kita itu sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan kalau tidak ditopang oleh kesadaran semua segmen yang ada di masyarakat, semua elemen bangsa untuk mari bersama-sama mentaati proses demokratisasi yang sedang kita jaga bersama ini. Baik, Mbak Titi, tadi kan Mas Lukman mengatakan ya ketika Mas Gibran berada di Cawapres, agak susah bagi Presiden Jokowi untuk bersikap netral itu kan, tapi kan masih asumsi. Apa yang bisa dilakukan agar betul-betul Presiden Jokowi betul-betul netral dan betul-betul bertindak sebagai head of state, sebagai kepala negara? Ya, tidak politisasi birokrasi, tidak politisasi aparat keamanan, dan juga menjaga netralitas penyelenggara pemilu. Karena pilar yang paling penting itu kan organ-organ dalam proses pemilu, penyelenggara pemilunya harus netral, birokrasinya profesional dan tidak berpihak, aparat keamanannya juga tidak cawe-cawe politik, termasuk juga pejabat negara. Karena di dalam undang-undang pemilu kita sangat ditegaskan, pejabat negara itu tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan. Itu dasein ya? Ya. Dalam praksis, mungkin nggak? Ya tidak mungkin, misalnya tidak saja mungkin. 2019 kita ambil contoh, ada 3.924 laporan pelanggaran pemilu yang masuk, itu 2019 ya. Dan apalagi sekarang nih, kita mungkin bisa agak mundur ke belakang sedikit Mas Budiman. Di awal kita memulai tahapan pemilu, isu apa sih yang muncul? Dugaan manipulasi kecurangan verifikasi partai kan? Dan itu kita bahas, bahkan di forum ini kita bahas. Ketua KPU sudah disangsi oleh DKPP. Dan yang berikutnya adalah misalnya beberapa rentetan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang misalnya yang menurut saya ini jadi blessing in disguise ya. Peserta pemilu itu memang harus saling mengawasi. Yang jadi susah itu kalau peserta pemilunya saling mentoleransi kecurangan. Oh, jadi menormalisasi kecurangan. Betul. Jadi kecurangan dianggap biasa gitu. Nah, betul. Jadi yang satu yang saya jadikan evaluasi ketika pidato para pasangan calon, ya memang kontestan itu mereka yang paling depan saling mengawasi satu sama lain. Ada instrumen hukum yang bisa digunakan. Nah, tantangannya adalah apakah instrumen hukum itu akan bekerja sesuai dengan harapan kehadirannya begitu
itu. Terbuka, transparan, akuntabel, proporsional. Yang kita khawatirkan adalah misalnya selalu ada cara untuk mentoleransi ketika ada laporan pelanggaran untuk tidak memproses sesuai dengan koridor. Selalu ada misalnya celah-celah unsurnya kurang dan lain sebagainya. Ketika ketidakpuasan itu muncul, maka yang akan terjadi adalah ekses atau ikutan bahaya, keterbelahan di masyarakat akan menguat, ketidakpercayaan pada pemilu akan terus bergulir, dan pada akhirnya itu akan terus berdampak pasca pemilu. Oke, baik. Kita coba lihat tadi kan Mbak Titi menyebutkan juga para menteri birokrat yang kemudian menjadi tim kampanye. Kita coba lihat ya video dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam acara di Repnas yang kelihatan juga cenderung mengendorse atau seperti apa. Kita coba lihat dulu. Pak Karno, Bung Karno presiden pertama kita. Menjadi presiden, menterinya banyak juga di bawah 40 tahun. Bahkan Perdana Menteri Indonesia Bung Sahril itu usianya 36 tahun. Terus kenapa orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini? Mendirikan bangsa aja anak muda bisa. Apalagi mengisi cita-cita kemerdekaan itu. Bahlil selain Menteri Investasi juga Ketua Dewan Pembina dari Repnas ya. Tapi apakah bisa dilepaskan posisi Menteri dan Repnas? Bang Habib, itu gimana penjelasan Anda lihat video ya, pertama saya menanggapi soal relasi ayah anak ini ya. Betulnya kan hal yang sangat mudah bagi kita mencernanya. Karena konstitusi kita mengizinkan bahkan seorang presiden incumbent maju sebagai presiden, calon presiden di periode keduanya. Ya, apakah dengan serta-merta itu membuktikan dia langsung melakukan kecurangan? Ya enggak juga, ya kan. Lalu kita tanya pendapat teman-teman, apa yang terjadi 2019? Apakah terjadi kecurangan? Saya pada saat itu di posisi oposisi, ya kan. Berbagai laporan kita sampaikan, ya. Seperti kata Mbak Titi, ada ribuan mungkin laporan, 3.000-an sekian kita sampaikan. Tapi kan kita tetap ada kembali kepada komitmen kita sebagai negara hukum. Ketika semua proses hukum sudah dilaksanakan, Bawaslu, kemudian Sentra Gakumdu lanjutannya, ya kan, kemudian ke MK, ke DKPP bahkan, ya. Nah, ketika semua persoalan sudah disampaikan ke sana secara formal, diperiksa secara formal, lalu diputus secara formal dan substansi, ya kita mau nggak mau harus terima konsekuensi. Tapi kalau kembali kepada video Menteri Bahlil tadi gimana? Konsekuensi pengakuan kita sebagai negara hukum. Jadi banyak kekurangan di Bawaslu, betul kata Mbak Titi, sekian ribu laporan, banyak kekurangan. Tapi bukan berarti lantas kita mau ngapain gitu kan ya? Bukan berarti kita ya sudah kita cari jalan lain selain jalan hukum, kan nggak begitu juga. Mari sama-sama kita perbaiki. Nah, tadi terkait Menteri Bahlil juga gampang mencernanya kok. Ada aturannya kok. Menteri boleh bagian dari tim pemenangan, bahkan jadi calon juga boleh. Lalu dia beraktivitas bisa di searching dengan gamblang di hari apa, ya kan ya, di jam berapa. Nah, kalau toh memang ditemukan pelanggaran, kan ada ininya, ada jalannya untuk menyelesaikan. Laporkan. Gitu kan ya, ke Bawaslu, silakan, karena ada sanksinya, ya. Kalau di luar dengan kapasitasnya sebagai pejabat negara di 283 Undang-Undang Pemilu melakukan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu bisa dihukum. Begitu juga yang sekarang kami analisa tentang Kepala BNPTKI, apa namanya yang baru sekarang, Pak Beni, menghadirkan Pak Ganjar di acara tersebut, ya kan, yang dibiayai oleh negara. Ini kami juga sedang analisa. Nggak ada masalah, ya kan. Ya, hal-hal seperti ini saya pikir akan terus terjadi dari saat ini setelah kick off sampai nanti final penghitungan suara. Tapi kita, kalau kami sudah punya inilah ya pelajaran ya, jangan yang seperti ini membuat kita lupa bahwa tugas utama kita adalah menyampaikan gagasan-gagasan kita kepada masyarakat. Gagasan, nah, itu yang penting menurut saya. Makanya dibentuk kalau di tempat kami Direktorat Advokasi dan Hukum. Ya silakan aja, ini tim lawyer yang gerak. Yang akan menggerak. Tapi yang menyampaikan gagasan dan lain sebagainya itu. Karena rakyat kita, ya menurut pendapat kami sekarang ini capek dengan adu tuduhan. Ya. Adu serangan, capek. Mereka pengen nanya wacananya apa, gagasannya apa di para calon ini. Baik, Mas Dirman. Kalau Mas Dirman lihat tadi dalam posisi Menteri Bahlil
yang juga menurut Mas Habib boleh ikut berkampanye. BNP2TKI, ya, Pak Benny Ramdhani. Ini kan memang karena problem apa? Karena apa Bang, aturannya memang nggak jelas gitu, semuanya boleh melakukan apa, ada problem etik dan problem moral atau gimana kalau Mas Dirman lihat? Ya katanya ada 3 level bertindak atau perilaku ya. Pertama itu serba boleh. Serba boleh? Yang mendrive itu kemauan, keserakahan. Yang kedua legalistik. Nah yang paling tinggi adalah etis gitu ya. Etis. Nah kalau kita ada di bawah barangkali boleh legalistik tuh karena ada yang mengatur gitu. Tapi begitu kita paling top, kalau kita berpegang teguh hanya semata-mata pada hukum, you are the rule, you are the law gitu ya. Jadi top leader itu memang bisa membuat hukum. Bahkan kita punya bukti semuanya lah bahwa pada akhirnya ketika pimpinan tertinggi dimanapun itu pengen aturannya berubah, dia rubah itu. Karena itu yang mengatur perilaku dari para pejabat tinggi adalah beyond legalistik, harus etik gitu. Dan itu yang menurut saya sekarang sedang kehilangan. Kita sedang kehilangan keteladanan dari para pemimpin tingkat tinggi, sehingga seluruh aturan itu dipermainkan gitu. Misalnya tahun lalu tuh ada satu judicial review yang dulu para menteri ketika harus kampanye harus mundur. Sekarang dibolehkan, tidak hanya izin malah kepada presiden gitu. Jadi ini membuat mix up ya, bahwa antara peran dia sebagai pejabat negara, sebagai jurukam atau sebagai tim kampanye itu bercampur-campur. Dan memang jadi sulit dibedakan karena tadi Pak Habibur Rahman mengatakan seorang menteri bergerak kemana-mana pasti diongkosi oleh negara. Nah apakah negara itu memang punya kepatutan ketika harus membiayai satu kontestan kampanye. Ini yang barangkali perlu menjadi renungan kita bersama bahwa kalau kita masuk pada ketinggian posisi, maka tidak cukup berpikir legalistik. Harus melampaui ketentuan legal saja, tapi pada etik dan tidak, yaitu patut atau tidak dilakukan. Dan barangkali itu menjadi PR kita untuk mengembalikan ke depan patutan itu. Bang Todung, kalau ini kan problemnya kan memang ada problem legalistik, ya, ada problem etis, ada problem apapun gitu. Ini kalau capres-capres, cawapres ya, menteri-menteri kemudian berkampanye gitu kan pasti akan potensi menyalahgunakan jabatannya ada ya. Meskipun belum tentu juga ada gitu. Nah ini kan apakah memang tidak sebaik ini ada tadi yang Mas Dirman katakan gitu loh. Ya udah diatur saja, memang mundur saja dari posisi siapapun itu agar kontestasi itu bisa menjadi lebih clear. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja. Masih bersama saya Budiman Tanrojo di Satu Meja The Forum. Bang Todung Mulya Lubis, ini kan ada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, sebagai juga calon wakil presiden. Apakah tidak sebaiknya untuk menghindari dugaan penyalahgunaan posisi sebaiknya mundur saja sebagai Menko Polhukam? Ya, Mahfud sudah mengajukan permohonan cuti pada waktu itu. Ya, pertanyaan saya bukan cuti, mundur. Ya saya sih setuju untuk mundur, tapi yang diajukan oleh Mahfud itu kan cuti. Oke. Ya. Nah, menurut saya sebagai kandidat, dia tidak ada masalah untuk bisa melakukan kampanye sebetulnya sebagai kandidat ya. Tapi kalau tadi dibandingkan dengan saudara Bahlil, ya, yang membuat pernyataan-pernyataan yang sangat tendensius seperti itu, menurut saya dia bukan kandidat dan dia tidak boleh sebagai menteri. Ya. Tidak boleh, yang melarang siapa? Nah itu etika. Oh etika. Kita bicara mengenai etika di sini. Kalau pejabat negara tingkat menteri, dia kan bukan menteri satu partai politik. Bukan menteri satu golongan. Dia menteri untuk semuanya. Menurut saya etika politik berlaku di sini. Dia tidak boleh tendensius seperti itu. Ya. Jadi menurut saya kita ya, sebagai bangsa yang sudah memulai demokrasi tahun 1998, saya ingat pemilu tahun 1999. Kita sudah menyuarakan ini soal etika. Ya, elektoral ini. Tapi kan etika ini yang seharusnya lebih kuat, lebih dipatuhi, ini semakin lama semakin tidak dipatuhi. Makin banyak keluhan-keluhan, makin banyak pengaduan-pengaduan mengenai pelanggaran etika. Baik. Bung Bahlil, kalau tadi pertanyaan sama terhadap Bang Todung terhadap Pak Mahfud,
apakah juga kemudian Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wali kota Solo tidak sebaiknya mundur saja dari posisinya daripada ada dugaan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan kampanye? Ya, menurut kami kalau ada indikasi penggunaan masa jabatan untuk kepentingan elektoral ya tinggal dibuktikan saja. Itu ada perangkatnya. Ya. Sementara hukum kita ya, yang terbit juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor etika itu memungkinkan seorang menteri maju sebagai kontestasi. Nah soal ini, soal etis nggak etis misalnya. Saya ingin membandingkan juga dengan pernyataan terbaru Pak Mahfud terkait tadi fakta integritas. Apakah sebagai Menko Polhukam ataukah sebagai cawapres orang yang disebut dalam akta tersebut? Pak Mahfud mengeluarkan pernyataan yang menurut saya kurang pas. Ini tidak ada masalah karena ini minta tolong dikoreksi ya kalau saya salah ya. Ini nggak ada yang salah karena Pak Ganjar itu di bulan Agustus belum menjadi capres definitif. Padahal substansinya itu kan bagaimana mendukung ke Pak Ganjar. Seolah-olah ingin mengabaikan apa yang menjadi perbincangan di masyarakat. Saya tidak menganggap ini persoalan etika. Gak ada masalah gitu loh. Tapi kalau orang mempertanyakan ya kan, ya boleh juga dengan membandingkan misalnya dengan kasusnya Pak Bahlil. Tapi kita kembali, ya orang kadang-kadang mempertentangkan antara hukum dengan etika. Kalau saya tidak se-ekstrem itu. Baik. Ya, karena hukum juga terbit dengan mempertimbangkan faktor-faktor etika. Mas Lukman, mungkin Anda bisa mengambil jarak ya. Kalau kita lihat tadi kan Pak Mahfud tidak mundur, ya. Kemudian Pak Prabowo juga kemudian tidak mundur, Mas Gibran juga tidak mundur. Tapi ada juga yang menarik, orang-orang wakil Menteri BUMN, ya, Mas Rosan memilih untuk mundur daripada tidak terjadi konflik kepentingan. Mas Arsyad mundur juga sebagai ketua umum KD atau non-aktif sebetulnya. Ini Anda lihatnya gimana? Apakah tidak sebaiknya kemudian agar tidak terjadi dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau netralitas, sebaiknya memang mundur saja? Ya, saya akan menjawab itu, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan apa yang menjadi refleksi banyak kalangan, khususnya agamawan, budayawan, para akademisi dan banyak yang lain, sampai kepada satu kesimpulan sebenarnya kita mengalami krisis nilai. Krisis nilai? Krisis nilai. Jadi pendekatan legalistik yang selama ini digunakan itu juga problematik sebenarnya. Karena hukum lalu digunakan sebagai basis legalitas atas praktek-praktek yang sebenarnya tidak terpuji gitu. Ya kasus MK sangat telanjang sekali, sangat terbuka kan begitu. Dan banyak kasus yang lain. Misalnya di syarat caleg 30% perempuan begitu, itu kan undang-undang. Tapi lalu kemudian direkayasa bahwa muncul peraturan boleh tidak 30% caleg perempuan. Jadi banyaklah contoh-contoh. Jadi hukum digunakan sebagai landasan legalitas atas tindakan yang sebenarnya tidak baik. Nah oleh karenanya, ya nilai itu yang sekarang mengalami krisis. Jadi setiap kita khususnya penyelenggara negara memang dituntut untuk tidak hanya berbasis hukum, memang demokrasi itu diimbangi dengan nomokrasi, tapi tidak cukup hukum itu. Harus juga dibarengi dengan nilai. Jadi rasa, jadi rasa. Jadi azas kepatutan, kepantasan itu penting sekali bagi penyelenggara negara. Itu enggak utopi? Bagaimana? Dalam sesuatu sekarang apa tidak utopi? Enggak, menurut saya buktinya masih ada tadi contoh-contoh, ada pejabat yang mundur. Tadi sejumlah komisaris, sejumlah pejabat penyelenggara negara, Gubernur Lemhanas gitu, itu juga mengundurkan diri. Itu baik sekali gitu. Itu masyarakat lalu kemudian bisa menilai memang terkait dengan kepatutan kepantasan itu menjadi problematik ketika sebuah penyelenggara negara, seseorang penyelenggara negara maksud saya, apalagi menteri yang dia harus melayani semua warga negara, lalu kemudian tersegmentasi karena proses politik dia harus hanya mengurusi satu
kelompok golongan tertentu saja gitu. Jadi memang itu kepekaan menurut saya. Ya, baik Mbak Titi. Ya. Ini kalau tadi posisi capres-capres yang menteri tidak mau mundur ya, terus gimana mencegah kemudian tidak terjadinya penyalahgunaan posisi dia sebagai menteri dan cuti hanya pada masa kampanye dan lain sebagainya? Iya, ini berat ya, karena kalau pembelajaran dari pemilu sejak 2004 itu sudah jadi isu. Makanya kemudian sebelum ada putusan MK, menteri yang ingin maju sebagai calon di Pilpres itu harus mundurkan diri. Tapi kan diubah. Oleh MK ya? Oleh MK, putusan 68 2022. Dan ketentuan cuti itu diberlakukan menteri yang cuti kampanye itu hanya boleh 1 hari selama 1 minggu, Sabtu Minggu dia boleh tidak ambil cuti. Yang kami temui sejak pemantauan beberapa pemilu lalu, pemanfaatan itu dilakukan dengan menyiasati. Misalnya, datang dinas hari Jumat, lalu melakukan aktivitas Sabtu Minggu, pulang Senin. Tapi kan itu dibiayai negara dalam proses aktivitas itu. Dan saya kira dalam situasi hari ini, sulit untuk mengatakan bahwa tidak akan ada penyimpangan. Karena sebelum saja itu sudah terjadi begitu. Dan jadi, MK lagi ya? Ya betul. Jadi tuntutan moral kita ya mestinya mengundurkan diri. Apalagi ini kan periode terakhir Jokowi. Mestinya program-program prioritas nasional, komitmen pembangunan yang belum dituntaskan maksimal oleh menteri-menterinya. Belum lagi kalau kita bicara menteri-menteri yang ketua umum. Dan ya sudah jadi rahasia umum bagaimana menteri-menteri yang ketua umum itu juga punya kepentingan praktis, kepentingan politik di balik keberadaan mereka. Kita mendapati data sejumlah menteri kena OTT KPK dan ada relasinya dengan kepentingan praktis, politik praktis. Jadi itu yang saya kira ini mixed feeling ya, kita campur aduk rasanya menghadapi pemilu 2024 ini. Dan kalau belajar dari data pemilu 2019, pilkada 2018, pemilu 2019, dan terakhir pilkada 2020, netralitas ASN itu salah satu pelanggaran yang paling tinggi. Dan bahkan dari kasus pemidanaan misalnya di 2019, itu ada 31 putusan soal ketidaknetralan aparatur sipil negara dan kepala desa. Baik, Mas Dirman, kalau Mas Dirman lihat tadi kan ada beda ya, ada yang memang memilih untuk mundur daripada konflik of interest ya, tetapi ya mengatakan enggak, aturannya kemudian juga tidak harus saya mundur, ngapain saya mundur gitu loh. Ini sebetulnya yang bakal terjadi ke depan akan seperti apa menurut pandangan Mas Dirman, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja. Kebanyakan iklannya ini. Ini kan masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja dapur Mas Sudirman Said. Mas, ada yang memilih mundur, ada yang memilih bertahan karena legal tidak mengatur. Gimana ini? Apa konflik antara seperti ini harus diselesaikan menurut Anda? Ya, saya pernah berhitung kira-kira ada 24 menteri yang akan terganggu pekerjaannya karena apakah dia jadi capres, apakah dia cawapres, apakah jadi curkam. Atau menjadi kampanye untuk diri sendiri karena mereka DPR. Jadi memang bisa dibayangkan dalam tahun ini menuju ke Oktober 2024 pasti tidak efektif dan itu sebenarnya terjadi pada 5 tahunan. Cuman sekarang ini paling masif ya. Kemudian yang kedua juga sebenarnya yang saya cemas adalah keteladanan. Karena di antara tugas pemimpin itu bukan hanya mendeliver pekerjaan, tapi juga menjadi teladan bagi seluruh bangsa gitu. Nah kalau para top leader itu terus-menerus menunjukkan nerabas kepatutan, itu menurut saya kita bisa tadi saya kira Lohman kehilangan. Nah saya mau menjawab apakah itu utopis? Tidak. Saya ini sekjen PMI, tidak ada kewajiban mundur sampai saya resmi ditetapkan sebagai tim kampanye. Dan saya juga komut dari Transjakarta. Saya mundur dua-duanya jauh hari. Mundur dua-duanya. Dan baik-baik saja. Jadi sebetulnya kalau mau dilakukan banyak cara dan itu akan menjadi satu sekarang lega mau lebih enak ya menimpa usia merdeka. Bung Habib, jadi gimana komitmen dari Pak Prabowo Gibran untuk betul-betul netral dan tidak menggunakan posisinya? Ya kalau netral tentu ya tidak menggunakan posisinya. Pak Prabowo itu nggak ada sejarah kecurangan. Mulai 2009
2012 ketika mencalonkan Pak Jokowi, 2014, 2019 yang ada disebut orang dicurangi. Ya, itu satu komitmen moral. Tapi kalau soal kepantasan itu kan akan menjadi sangat subjektif. Mohon maaf, Mbak Ida Fauziah menteri bukan Pak ya? Menteri. Ida Fauziah, sorry ya, menteri. Ya kan dari PKB yang mendukung Amin. Standar etika, standar kepantasan Mbak Ida Fauziah dengan yang dipegang oleh senior saya Pak Sudirman Said, apakah sama gitu kan? Belum tentu. Saya di sini juga ingin bisa memahami, mungkin yang dipahami oleh Mbak Ida Fauziah bahwa memang dia diberikan amanah, ya, kepercayaan, dia harus menjalankan tugasnya. Tetapi kan yang paling menggelitik pertanyaan saya, konstitusi kita kan kembali lagi mengatur presiden boleh maju kok, orang yang paling powerful, paling pegang kekuasaan, ya, boleh maju kembali sebagai presiden incumbent kok, gitu loh. Nah inilah salah satu yang menjadi pertimbangan kalau saya sempat baca, ya, putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menteri maju banyak. Jadi boleh. Putusan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang hasil secara pragmatis. Baik. Seburuk apapun putusan Mahkamah Konstitusi harus ada pertimbangannya, bukan pertimbangan, ada pertimbangannya. Ya. Perkara kita setuju atau tidak lah, itu yang ada. Baik, Bang Todung. Jadi gimana? Jadi posisi seperti sekarang agar Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, sebagai Ketua Umum Kompolnas gitu, dalam posisi seperti sekarang gimana? Yang pasti kan sebagai Menko Polhukam dia sudah mengajukan permohonan cuti. Iya, cukup cuti menurut Anda? Ya tentu tidak cukup. Kalau saya pribadi ya, saya ingin melihat ya apa yang dilakukan oleh Bung Sudirman Said itu sebagai satu teladan. Tapi kan rule-nya masih memungkinkan itu. Nah, karena aturannya masih memungkinkan itu, dia masih bisa melakukan ya menjadi cawapres dan melakukan kampanye ya, untuk kepentingan dia dan kepentingan partainya, dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah, persoalannya adalah pengawasan. Pengawasan ini kata kunci gitu. Bawaslu ya, KPU dan semua lembaga-lembaga penyelenggara pemilu itu betul-betul mesti efektif. Nah, kita tidak punya pemantau yang sangat masif seperti tahun 1999 ketika kita punya Anvel. Waktu saya memimpin Anvel dulu kita punya 100.000 lebih pemantau. Nah, kita juga tidak bisa mengharapkan pemantau dari luar negeri untuk datang sekarang ini. Itu agak sulit mendapatkan itu. Jadi ini kata kuncinya dan menurut saya ya pengawasan ini kalau tidak efektif akan banyak kecurangan. Baik. Mbak Titi, ini nasib rakyat gimana? Kalau tadi Mas Dirman mengatakan bahwa 24 menteri akan terpecah konsentrasinya, mikil kampanye presiden, mikil dirinya sendiri, terus kita harus ngapain ya? Iya, bedanya di antara 3 pasangan calon ini walaupun mereka mengawal dan ingin memastikan tidak ada kecurangan, tapi kan tetap saja ada kepentingan elektoral di situ. Nah oleh karena itu harus ada pihak yang di tengah. Makanya saya selalu bilang dan kami mengkonsolidasi diri di antara masyarakat sipil, kita pun harus melakukan aktivisme yang sama. Jadi aktivisme hukum untuk mengawal proses, membangun sel-sel untuk saling memproteksi, untuk berani juga ikut melaporkan. Dan yang kedua adalah membangun gerakan sosial tadi. Bagaimana untuk terus bersuara di tengah misalnya kemampuan teknologi, media sosial dan lain sebagainya. Dan yang terpenting Mas Budiman adalah media. Media harus jadi bagian dari gerakan rakyat ini. Dan saya kira soal misalnya keterlibatan dunia internasional, jejaring internasional teman-teman pemantau pun selalu melihat Indonesia ini sebagai masa depan demokrasi. Masa depan demokrasi. Jadi pertaruhannya terlalu mahal kalau kemudian kita gadaikan di 2024. Baik, Mas Lukman, kalau boleh saya simpulkan, setuju nggak? Rakyat bakal ora kopen. Karena semua menterinya sibuk kampanye pilpres dan ora kopen itu maksudnya nggak terurus. Nggak terurus. Iya. Gimana? Iya bisa jadi dan itu yang menakutkan kita semua. Oleh karenanya 2 menurut saya yang bisa dilakukan. Para penyelenggara negara itu sendiri, mereka-mereka yang mendapatkan mandat amanah untuk menyelenggarakan negara ini dengan baik, itu yang terlebih dahulu harus memulai dari diri sendiri. Tadi ini kan pemilu bersih itu ya. Tadi sebenarnya bisa ada orang-orang seperti Pak Sudirman Said, ada banyak yang bisa memberikan teladan gitu. Nah itu yang harus ditularkan, jadi mereka harus memulai dari diri mereka sendiri. Yang kedua ya masyarakat ya harus dibangunkan untuk selalu memantau proses pemilu ini betul-betul bersih gitu. Karena yang akan mendapatkan getah
nasib buruk dari semua silang sengkarut pemilu kita ini ya rakyat itu sendiri. Maka kita punya tanggung jawab bersama untuk memantau ini dengan semaksimal mungkin dengan bantuan media. Oke, baik Mas Lukman, Mbak Titi, Bang Todung, Mas Habib dan Mas Dirman terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Awal kontestasi pemilu presiden 2024 diawali drama di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan elit pemerintah dan harapan capres soal netralitas atau ketidakberpihakan aparat terhadap kontestan pemilu ditanggapi skeptis. Butuh komitmen tinggi agar netralitas benar-benar terjadi di lapangan. Kontestasi pemilu selayaknya mengedepankan moralitas dan etika dan bukan hanya semata pertarungan elektoral agar pemilu punya kredibilitas dan nama baik bangsa dipertaruhkan. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.